Apesnya Johnny Plate, jatah makan dalam bui hanya Rp15.000 per hari saja. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta, BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk. Kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga sebaliknya, kadang di bawah, ndelalah tiba-tiba melenting tinggi melejit ke atas permukaan bak meteor. Begitulah kira-kira misteri kehidupan yang tidak terbantahkan. Ini yang terjadi dengan hidupnya Johnny Plate. Mungkin dulu pernah hidup miskin melarat di kampung halamannya, lalu merantau ke Jakarta dan jadi kaya raya. Ndelalah, sekarang jalan hidupnya terbalik 180 derajat. Bahkan lebih, sudah terancam dimiskinkan Kejagung. Deretan mobil mewahnya pun disita. Yang paling miris, jatah makannya pun hanya Rp15.000 saja saben hari. Emang enak? Rp15.000 per hari itu sudah termasuk sarapan, makan siang dan malam. Hal itu terungkap saat rombongan Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak ke rutan Kejagung. Di sela-sela inspeksi tersebut, terjadi dialog antara Ombudsman dengan PLT Kepala Rutan Kejagung mengenai pemenuhan kebutuhan makan bagi para tahanan di sana. PLT Kepala Rutan Kejagung lalu memberi penjelasan, makanan para tahanan Kejagung per hari itu pagunya Rp15.000. Itu sudah termasuk sarapan, makan siang dan makan malam. Ini ngeri pada banget. hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Sulitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Sulitek Media Sinergi. Sebentar. Sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul. Dan ya rakyat sudah pintar, pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik, ya kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini. Saya tidak bisa membayangkan Rp15.000 untuk 3 kali makan di era Jawan Now saat ini. Mungkin makan bubur jagung seperti di lagu Hidup di Bui itu ada benarnya juga. Amit-amit dah. Bayangkan saja, tiap hari tuh ya hidupnya si Johnny Plate itu mewah. Sekarang dijatah makan hanya Rp15.000 saben harinya. Apa tidak mehong nangis Bombay dalam tahanan? Makanya jadi orang mbok ya eleng dikit napa. Dulu kemana-mana manusia satu ini naik Mercy mewah yang harganya Rp6 miliar lebih. Ngalah-ngalahin presiden malah. Mau makan enak dan mewah model apapun tinggal dipesan oleh Johnny Plate yang kaya raya ini. Mungkin berlibur di kapal pesiar yang super duper mewah sembari minum wine mahal, ditemani wanita-wanita berbikini super ketat di atas lautan Karibia sana. Bukan hal yang baru lagi bagi si Johnny Plate yang tajir melintir ini. Sebab sebelum ini orang terjun ke dunia politik, dia pernah jadi pengusaha alat-alat perkebunan yang sukses. Kemudian terjun ke bisnis penerbangan. Pernah pula ditunjuk menduduki jabatan mentereng sebagai Komisaris Air Asia. Masih kurang apa coba? Ini malah terjun ke dunia politik jadi tukang bawa tasnya Surya Paloh. Mungkin sebagai rasa terima kasihnya Surya Paloh lantaran saben hari tasnya dibawain Johnny Plate, maka diangkatlah dia jadi Sekjen Nasdem. Kemudian disundul Surya Paloh jadi Menkominfo di era Presiden Jokowi untuk mengamankan bisnisnya Surya Paloh di bidang penyiaran.
Bukannya kerja yang benar setelah jadi menteri, ini malah hasil akhirnya menikmati makanan yang jatahnya hanya Rp15.000 saben hari. Apa bukan sembrono itu? Tapi ya, mau bagaimana lagi? Memang sebegini kualitas seorang Johnny Plate sebagai Menkominfo. Manusia satu ini bukannya hanya tidak menguasai persoalan saja, akan tetapi berani sekali embat uang negara. Bagaimana tidak nekat? Anggaran sudah cair dari Kementerian Keuangan, akan tetapi barangnya tidak ada. Dan benar, semua akhirnya hanya jadi pepesan kosong belaka setelah terbukti kedunguannya yang nekat sikat anggaran dengan cara siluman. Sekarang malu sendiri bukan? Jilat ludah sendiri. Masih mending Victor Lex Kodat yang tidak korupsi dan telah berhasil memajukan tanah kelahirannya di provinsi NTT sana. Dampak dari kebodohan menteri kampungan itu, Nasdem saat ini mau tidak mau harus lihai jungkir balik salto sana sini untuk memanipulasi opini publik. Mau tidak mau mereka harus lihai berkata-kata, lihai bersilat lidah, lihai mempertontonkan pentas politik yang penuh warna dengan berbagai sandiwara. Lantas, pelajaran apa yang bisa kita petik dari apesnya si Johnny Plate ini? Jadi orang ya hidup yang normal dan wajar-wajar saja. Bukan saya bermaksud menggurui. Kalau sudah berhasil dalam hidup yang bisa bikin bangga orang tua dan orang sekampung bangga, jangan coba-coba sok-sokan terjun ke dunia politik. Apalagi kalau nyali belum siap melihat panjangnya nominal angka 0 di setiap berkas yang akan ditandatangani di atas meja kerja. Hasil akhirnya sudah pasti runyam bos. Bila tidak tahan dengan gatalnya tangan untuk mengamplas sedikit saja dari bajibunya angka 0 di setiap berkas anggaran yang tertumpuk di atas meja, sebaiknya duduk manis diam di rumah saja sembari kelonin bini, lalu main mobil-mobilan sama anak. Itu jauh lebih baik dan aman. Damai sejahtera sentosa senantiasa daripada sok-sokan terjun ke dunia politik tapi nyali masih seupil. Sebab ada tertulis, barang siapa menabur bencana maka ia akan menuai malapetaka. Contoh nyata, si Johnny Plate yang apes kuadrat ini. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari siwo.com, ditulis oleh Argo Javires. Bagaimana menurut Anda?